Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i war mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya lah agar berlangsungnya perkuliahan pada pagi hari ini walaupun secara daring. Dan tak lupa pula kita junjungkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami, yakni yang berjudul SPT Penyetoran dan Pelaporan Pajak. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Ayu Yunita. Saya pemateri pertama dan saudari Nur Hidayah sebagai pemateri yang kedua. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mempresentasikan makalah kami, yaitu dengan materi yang pertama, yaitu definisi serta fungsi dan bentuk dan isi dari SPT. Yang pertama adalah definisi dari SPT dan fungsi SPT. Nah, menurut Rahayu 2013 yaitu 171, yakni mengatakan bahwa surat pemberitahuan adalah atau SPT adalah surat yang digunakan untuk pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak dan objek pajak atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban yang digunakan oleh wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 Angka 11 terutang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyalurkan bahwa pengertian surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk pelaporan, perhitungan, atau pembayaran pajak serta objek pajak atau bukan objek pajak dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Secara umum, SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Rektorat Jenderal Pajak, pelaporan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan, baik secara personal maupun pemotongan penghasilan dan perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun. Adapun fungsi dari SPT, nah menurut Madriasmo tahun 2013 halaman 31 yang mengatakan bahwa fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang 1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. 2. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. Dan yang ketiga, harta dan kewajiban. Yang keempat, pembayaran dan pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagian B, yakni bentuk, isi, dan dokumen pendukung SPT. Nah, pada dasarnya SPT dapat dibagi menjadi 2, yakni SPT tahunan dan SPT masa. SPT tahunan adalah SPT untuk suatu tahun pajak dan bagian tahun pajak. Sedangkan SPT masa adalah SPT untuk suatu masa pajak. Tetapi, jika dilihat dari jenis pajak, SPT yang wajib disampaikan ke kantor pajak itu ada 2 juga, yakni SPT PPH dan SPT PPN. SPT tahunan itu sudah pasti SPT tahunan PPH. Hanya saja SPT tahunan bagi lagi menjadi 2, yaitu menjadi 2 jenis subjek pajak, yaitu SPT tahunan PPH orang pribadi dan SPT tahunan PPH badan. Nah, menurut bentuknya, SPT terdiri dari SPT dalam bentuk formulir, kertas,
SPT dalam bentuk dokumen elektronik. Nah, dokumen elektronik ini biasa disebut dengan ISPT atau yang langsung diisi di web disebut filing. Jika kita isi langsung di laman pajak, maka kita tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. Bisa diisi di mana saja dan kapan saja. Isi dari SPT. Nah, isi dari SPT tahunan PPH menurut Peraturan Materi Keuangan Nomor 243 PMK 03 2014 harus memuat data: A. Jenis pajak, B. Nama wajib pajak dan nomor wajib pajak, C. Masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, yang D. Tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak, E. Jumlah peredaran usaha, F. Jumlah penghasilan termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, G. Jumlah penghasilan kena pajak, H. Jumlah yang terutang, I. Jumlah kredit pajak, J. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, K. Jumlah harta dan kewajiban, dan L. Tanggal pembayaran pajak penghasilan pasal 29. PT tahunan PPHOP untuk yang bukan pengusaha atau yang tidak punya usaha ada 2 formulir, yaitu 1770S atau formulir 1770SS, sedangkan format SPT tahunan PPHOP untuk pemilik usaha baik kecil maupun besar itu maka menggunakan formulir 1770. Dan adapun gambarnya dari surat tersebut bisa dilihat dari makalah kami. SPT tahunan PPH Badan ada 2 jenis, yaitu formulir 1771 untuk yang menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang rupiah dan formulir 1770S untuk penyelenggaraan pembukuan dalam mata uang US dollar. Nah, pembukuan dalam mata yang selain rupiah wajib hukumnya memiliki izin dari DJP. Nah, isi dari SPT masa PPH menurut Peraturan Materi Keuangan Nomor 243 PMK 03 2014 harus memuat data: A. Jenis pajak, B. Nama wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak, C. Masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, D. Tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak, E. Jumlah objek pajak atau jumlah pajak yang terhutang atau jumlah pajak yang dibayar, F. Tanggal pembayaran atau penyetoran, G. Data lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak. Isi SPT masa PPN menurut Peraturan Materi Keuangan Nomor 243 PMK 03 2014 harus memuat data, yakni A. Jenis pajak, B. Nama wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak, C. Masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, bagian C. Masa pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan, bagian D. Tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak, E. Jumlah penyerahan, F. Jumlah dasar pengenaan pajak, dan G. Jumlah pajak pengeluaran, dan H. Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, I. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, J. Jumlah kekurangan atau kelebihan wajib pajak, dan K. Jumlah penyetoran, dan L. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Isi SPT masa PPN pemungutan menurut Peraturan Materi Keuangan Nomor 243 PMK 03 2014. Yang pertama adalah jenis pajak, B. Nama wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak, C. Masa pajak bagian tahun pajak dan tahun pajak yang bersangkutan, bagian D. Tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak, E. Jumlah dasar pengenaan pajak, F. Jumlah pajak yang dipungut, G. Jumlah pajak disetor, dan H. Tanggal pemungutan, terus I. Tanggal penyetoran, dan J. Data lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak. Nah, itulah materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya kembalikan pada moderator. Kepada Saudari Nur Hidayah sebagai pemateri kedua, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Nur Hidayah dengan NIM 19040101551. Di sini saya sebagai pemateri kedua, di mana materinya yaitu dokumen pendukung SPT. Dokumen lain yang perlu disiapkan dalam melakukan lapor SPT badan sebenarnya tidaklah rumit. Hanya saja setiap dokumen yang diperlukan harus dirinci dan diperhatikan kebenaran datanya. Untuk wajib pajak, badan berbentuk organisasi, maka setidaknya dibutuhkan laporan keuangan, bukti pembayaran pajak, bukti pemotongan pajak, faktur pajak, bukti pemungutan pajak, surat tagihan pajak, SPT, masa PPN, SSP, dan lainnya. Kemudian, jangka pelaporan SPT. Batas waktu pelaporan surat pemberitahuan atau SPT yaitu yang pertama jenis SPT. Jenis SPT ini terbagi menjadi dua, yaitu SPT tahunan dan SPT masa. Yang pertama itu SPT tahunan. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi termasuk wajib pajak warisan belum terbagi. Batas waktu pelaporannya yaitu paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau 31 Maret. Kemudian yang kedua, SPT tahunan wajib pajak badan. Batas waktu pelaporannya itu paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Kemudian, khusus wajib pajak instansi, pemerintah tidak perlu melaporkan SPT tahunan PPh. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Kemudian yang kedua, SPT masa. Yang pertama itu PPh pasal 4 ayat 2, di mana batas waktu pelaporannya yaitu paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Kemudian yang kedua, PPh pasal 15. Batas waktu pelaporannya yaitu paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Kemudian yang ketiga, PPh pasal 21 ayat 26, di mana waktu batas pelaporannya yaitu paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Kemudian PPh pasal 23 ayat 26, paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Kemudian yang kelima, PPh pasal 25, pelaporannya yaitu paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Kemudian PPN dan PPNBM, batas waktu pelaporannya yaitu paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian PPh pasal 22, paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Kemudian yang ke-8, PPh pasal 22, PPN atau PPNBM atas impor yang dipungut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, di mana batas waktu pelaporannya itu hari kerja terakhir minggu berikutnya. Kemudian yang terakhir yaitu PPh pasal 22 yang dipungut oleh instansi pemerintah, di mana batas waktu pelaporannya yaitu paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Kemudian materi berikutnya itu sanksi dari PPT. Berdasarkan Undang-Undang Keturunan Umum dan Tata Cara Perpajakan, surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak dan bagian tahun pajak. Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas. Pelaporan SPT merupakan salah satu kewajiban bagi setiap wajib pajak. Bila tak dilaporkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, wajib pajak bakal dikenai sanksi baik berupa denda atau hukum pidana. Kemudian aturan terkait sanksi bagi wajib pajak
yang tak melaporkan SPT tahunannya pun terutang dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Meski demikian, dalam pasal 18 PMK 234 atau PMK nomor 3 2014 dijelaskan terdapat beberapa golongan wajib pajak yang tidak akan dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT. Kemudian pengecualian untuk lapor yaitu yang pertama wajib pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang PPH. Kemudian yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melaksanakan pekerjaan bebas. Kemudian, adapun berdasarkan Undang-Undang KUP, sanksi dan hukumannya jika terlambat atau tidak lapor SPT yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu denda. Di dalam pasal 7 Undang-Undang KUP dijelaskan bahwasanya wajib pajak orang pribadi akan dikenai sanksi sebesar 100.000 bila tidak lapor SPT-nya. Sementara untuk kewajiban, sanksi yang ditetapkan sebesar 100 juta. Kemudian yang kedua yaitu bunga, di mana sanksi yang berupa bunga diberikan bila SPT tahunan tidak dilaporkan, namun wajib pajak dengan kemauan sendiri dan menyebabkan hutang pajak menjadi lebih besar. Hal tersebut tertuang dalam pasal 8 Undang-Undang KUP. Dengan demikian, maka wajib pajak dikenai sanksi berupa pembayaran bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Bunga tersebut dihitung sejak penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Kemudian selain itu pasal 8 Undang-Undang KUP juga mengatur mengenai wajib pajak yang diperiksa tapi belum dilakukan tindakan penyelidikan dalam kasus tersebut. WP dikenakan denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar sesuai aturan yang berlaku. Sementara di pasal 9 dijelaskan bahwasanya bila pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT tahunan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung mulai berakhirnya batas waktu penyampaian dengan tanggal pembayaran. Bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan apabila pelaporan SPT tahunan terdapat kekurangan pembayaran pajak yang terhutang, maka harus dibayar lunas sebelum bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan apabila pelaporan SPT tahunan terdapat kekurangan pembayaran pajak yang terhutang, maka harus dibayar lunas sebelum SPT disampaikan. Itulah materi yang saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.